Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kami nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan terlebih lagi yakni nikmat iman dan Islam. Sehingga kita dapat melaksanakan tugas ini memberikan atau menjelaskan materi mengenai metode UMI. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, rahmat bagi kita semua. Baik, saya atas nama Ahmad Fikri akan menjelaskan sedikit mengenai metode UMI terkhusus ke jilid 6. Baik, di metode UMI jilid 6 ini terdapat hafalan ada 2 surah, yaitu surah Al-Zalzalah dan surah Al-Bayyinah. Dan juga ada pokok pembahasan pada jilid 6 ini, yakni yang pertama pengenalan bacaan qalqalah, yang kedua pengenalan bacaan idgham bila gunnah, yang ketiga adalah pengenalan bacaan izhar, dan yang keempat itu ada pengenalan bacaan naknya dibaca pendek. Oke, kita lanjut ke kita lanjut ke halaman pertama tentang qalqalah. Jadi kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qaki kubaq tati tubat. Qul a'udzu birabbil falaq. Innama tu'aduna lasadiq. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Alladzi at'amahum min ju' wa lam nakun nut'imul miskin. Baik, kita lanjut ke halaman yang kedua, yakni yang di sebelah kanan ini, yang ini kita lanjut. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Jadi ini semua ini merupakan dari qalqalah, dan di sebelahnya juga ini merupakan qalqalah. Jadi kita lanjut saja ke halaman berikutnya. Nah, ini huruf ba, qalqalah ba. Tadi sebelumnya itu ada qalqalah qaf dan qalqalah ta. Nah, kita lanjut ke qalqalah ba. Contoh babi bu bab. Nah, kita ke bawahnya ini terdapat beberapa potongan ayat. Subhanallahi amma yusyrikun. Nah, qalqalahnya itu ini subhana, ini ba. Lanjut. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Ini qalqalahnya. Ini merupakan qalqalah itu terbagi menjadi 2. Ada qalqalah sugra dan qalqalah kubra. Nah, qalqalah sugra itu adalah qalqalah kecil atau berada di pertengahan ayat atau kalimat, sedangkan qalqalah kubra itu qalqalah besar yang berada di akhir ayat atau kalimat. Jadi
Ya. Contohnya ini merupakan qalqalah ba yang termasuk qalqalah kubra. Kita lanjut saja ke halaman berikutnya. Nah, ini ada qalqalah jim. Jaji jubaj, dadi dubad. Nah, di sini ada dua qalqalah, yakni qalqalah jim dan qalqalah dal. Kita baca di bawahnya. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ini tujzauna, ini ja. Adapun contoh dari qalqalah dal itu sebelah sini. Ini alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad wa hudu ila siratil hamid. Nah, ini sampai ke bawah ini merupakan contoh dari qalqalah dal. Kita lanjut ke halaman berikutnya, ya ini. Ini apabila ada tasydid di akhir ayat atau kalimat, maka tetap kita berikan qalqalah. Contohnya tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi bukan wa tabba, bukan. Jadi kita langsung masukkan ke qalqalah. Seperti ini juga illa bil haqq, wal hajj wa syiqaq. Nah, kemudian kita ke halaman selanjutnya, ada nun. Kita masuk ke idgham bila gunnah. Ini ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Jadi hukum bacaannya ini merupakan idgham bila gunnah. Jadi kita baca contohnya. Yang pertama ada ar-ra'ahu istaghna. Ini nun mati bertemu dengan ro. Kemudian walakin la yash'urun, nun mati ketemu dengan lam. Serasa ini kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya tentang hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ini sama. Nah, ini kita melangkah ke nun mati atau tanwin bertemu dengan alif atau hamzah dan ha. Ini hukum bacaannya itu izhar halqi. Contohnya marratan ukhra. Ini dibaca jelas, bukan ndak samar dan ndak samar. Ini dibaca jelas, bukan dibaca marratan tapi dibaca jelas marratan ukhra. Contoh lain itu nazlatan ukhra. Baik, serasa ini sudah paham. Kemudian kita ke halaman selanjutnya. Ini nun mati atau tanwin bertemu dengan ha atau kho. Sama, ini merupakan hukum bacaan dari izhar khalqi. Contohnya innallaha kana aliman hakima. Ini ada tanwin, ini tanwin bertemu dengan huruf ha, baca izhar. Kita ke halaman selanjutnya. Nah, ini kita akan membahas ini terdapat pada awal-awal surah. Ini yang pertama ada nun, hamim, qaf,
Yasin. Shad. Tasin. Hamim. Yasin. Tasin. Alif lam ra. Alif lam mim. Alif lam mim ra. Alif lam mim sad. Toha. Tosim mim. Alif lam mim sad. Kaf ha ya ain sad. Hamim. Ain sin qaf. Nah, itu. Kemudian kita ke nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ain dan gha itu merupakan izhar khalqi. Contohnya salamun ala nuhin fil alamin. Nah, ini contohnya salamun ala. Kita ke halaman berikutnya. Nah, ini tadi nun mati ketemu dengan izhar sama yang tadi di awal. Kemudian ini kita belajar tentang ini al-haqqah. Al-haqqah ini panjangnya 6 harokat, langsung ketika sudah memanjangkannya langsung ditasydidkan ini huruf kafnya. Ini. Nah, ini kalimat ana panjang kemudian dijadikan menjadi ana pendek. Contohnya kul innama ana munziru wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Nah, itu contohnya kul innama ana. Jadi bukan anamu. Nah, ini kita ke ini lagi waladdallin. Ketika sudah dipanjangkan maka langsung kita tasydidkan dol, langsung dibunyikan tasydid lamnya, bukan dolin, bukan, kita harus mentasydidkannya. Contohnya dalam Quran surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini contoh Quran surah Al-Baqarah
ini surah Al-Baqarah. Nah, ini tadi kita sudah pelajari tadi di pembahasan sebelumnya. Jadi itu saja materi atau penjelasan dari saya mengenai metode pembelajaran Al-Quran, yakni metode umum terkhusus jilid 6 tadi, khusus jilid 6 tadi. Ini khusus jilid 6 tadi. Jadi di metode Umi jilid 6 ini kita telah membahas yakni ada 4 pokok bahasan. Yang pertama itu kita sudah mengenal bacaan qalqalah, yang mana bacaan qalqalah tadi itu yakni ada 6 huruf, yakni ba, jim, dal, maaf ada 5 huruf, yakni ba, jim, dal, to, dan qaf. Jadi ketika kita bertemu nun mati atau tanwin bertemu dengan maksudnya ketika kita bertemu dengan itu, maka kita harus membunyikannya. Kemudian di pokok bahasan yang kedua ada pengenalan bacaan idgham bila guna. Ya, ini apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ro dan la, maka itu bacaannya idgham bila guna. Langsung digabungkan saja. Kemudian yang pokok pembahasan ketiga itu pengenalan bacaan izhar. Nah, huruf izhar ini ada 6 huruf. Ada alif, ain, ghain, ha, kho, dan ha. Ada 6 huruf. Kemudian pengenalan bacaan ana, na-nya dibaca pendek. Nah, seperti tadi ada dijelaskan ana bukan dibaca panjang tapi ana nazirun. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya atas nama Ahmad Fikri dengan NIM 222222015 mengucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.